Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar jenjang SD, MI, SDLB, dan warga kelompok belajar paket A, khususnya kelas 5 dan kelas 6, dimanapun saja berada. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, karena suasana masih harus banyak aktivitas di rumah, ya, belajar di rumah. Bapak Ibu guru juga mengajar dari rumah online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu guru untuk terus mengajar, juga tidak mengurangi semangat adik-adik untuk belajar. Baik, kali ini sebagai kelanjutan pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A kelas 5, kelas 6. Kali ini adalah bagian ke-9. Kontennya masih konten bilangan. Hanya kompetensi yang diukur sudah berbeda, yaitu mengurutkan beberapa bilangan pecahan dalam bentuk berbeda. Ingat, kalau mengurutkan pecahan itu bagaimana? Kalau pecahan biasa, ya penyebutnya harus sama. Nah, jadi kalau berbeda-beda harus disamakan. Kalau satuannya ada persen, ada desimal, ada pecahan biasa, bisa dibuat pecahan biasa semuanya, bisa dibuat pecahan desimal semuanya, atau bisa dibuat persen semuanya, baru bisa diurutkan. Ya? Oke. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya, materi yang sudah saya siapkan. Nih. Nah, jadi ini adalah bagian ke-9. Kontennya masih konten bilangan. Kompetensi yang diukur mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Tadi sudah sebagai pengantar gimana cara mengurutkan pecahan sudah ya. Kemudian soal saya ambil dari ini web AKM. Ini alamatnya https://puspendik.kemdikbud.go.id/akm/ ya. Silakan, saya tidak akan membuka. Ini sudah berkali-kali saya buka dan saya yakin adik-adik dan Bapak Ibu guru sudah paham itu. Ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa sudah banyak soal-soal dari web AKM ini saya bahas. Ya, melalui channel Dayana Berbagi ini, yang pertama saya dulu membahas tentang soal ayo coba. Jadi di situ adik-adik bisa mencoba mengerjakan langsung seperti ketika adik-adik nanti mengerjakan soal AKM beneran secara online. Itu ada 13 butir soal. Silahkan thumbnailnya seperti ini ya. Kemudian juga saya sudah bahas contoh soal ada 48 soal atau 48 butir soal kelas 4, kelas 5. Yang dulu itu banyak-banyak ada 10 soal, 11 soal, terlalu lama. Atas usulan dari teman-teman jangan terlalu lama. Nah, sehingga untuk kali ini saya hanya batasi 4 atau 5 atau mungkin 6 soal sekali pembahasan sehingga tidak terlalu lama.
untuk kelas 5, kelas 6 saya sudah bahas bagian ke-6, bagian ke-7, dan bagian ke-8. Jadi sudah ada 3 bagian saya bahas. Untuk kelas 5 dan kelas 6 banyak soalnya, semuanya ada 47 soal. Nah, sekarang bagian ke-9. Nah, sebelumnya saya kembali mengingatkan cakupan materinya ini. Jadi, nah ini bagian 6, 7, 8 sudah saya bahas. Nah, di sini saya bahas 4 soal juga. Sifat urutan itu 3 soal. Dan soal operasi 1 soal. Nah, nanti yang ini ada 12 soal itu saya bahas menjadi 3 sehingga sampai bagian 12. Nah, sampai selesai nanti sampai bagian 15. Tidak apa-apa, tidak terlalu, supaya tidak terlalu lama. Oke, sekarang kita langsung saja ke bagian ke-9. Kompetensi yang diukur adalah mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Contoh soal dan pembahasannya ini. Nomor 1, pilihan ganda. Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Dinda 0,7. Ade 0,68. Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Nah, urutan anak yang memegang kertas bila kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah, ini pilihan ganda, Yuda, Budi, Ade, Dinda. Dinda, Yuda, Budi, Ade. Budi, Dinda, Ade, Yuda. Yuda, Ade, Dinda, Budi. Mana yang benar? Artinya kita mengurutkan ini untuk diurutkan yang terkecil paling depan. Berarti yang paling besar paling belakang. Nah, ini tadi sudah di pengantar saya katakan, ini harus disamakan dulu pecahannya. Apakah mau desimal semua ataukah mau persen semua, terserah. Nah, di sini saya contohkan ke persen saja. Kalau merubah dari pecahan biasa ke persen atau pecahan desimal ke persen bagaimana? Mana? Iya, kalikan saja 100%. Kan lebih mudah. Nah, sehingga ini kalau dinyatakan dalam persen semua, ini sudah persen, ya sudah 61%. Nah, ini 0,7 berarti tinggal ngalikan saja 100%. Ini 70%. Demikian juga AD yang dipegang, kalikan 100%, 68%. Sedangkan Yuda, 5/9 kali 100%, 5 kali 100, 500 bagi 9, 55,555 ya. Nah, ini kita bulatkan saja 55,6. Nah, baru ini kalau diurutkan, mana paling kecil? Paling kecil adalah 55,6. Terus 61, terus 68, terus 70. Ini paling besar. Nah, 55,6 itu bilangan yang dipegang siapa? Yuda. 61% Budi. 68% Ade. 70% Dinda. Nih, Dinda. Berarti urutannya kalau diurutkan berdiri, kertas diurutkan yang paling kecil paling depan, berarti siapa paling depan? Urutannya Yuda, Budi, Ade, Dinda. Berarti mana nih yang benar? Iya, yang benar adalah A. Nah, enggak susah kan? Mana? Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang dirasakan terlalu cepat. Jadi ini salah satu cara dinyatakan dalam bentuk persen semua. Andaikan mau dijadikan pesan desimal semua juga boleh.
Ini 0,61. Ini 0,70 supaya sama ya kan. 2 desimal semua, ini 0,68. Sudah lah, ini berapa? 0,56. Diurutkan ya sama juga. Tetap ini yang paling depan juga. Nah, mau pecahan biasa semua boleh. Ini 68/100. Disederhanakan. Ini 7/10. Ini 61/100. Jadikan per 100 semua. Silakan. Nanti tetap ini juga urutannya. Kalau tidak ini urutannya berarti salah itu merubahnya. Oke, adik-adik bisa dilanjut. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu sebenarnya ini ditulis lagi ya. Saya kalau nulis lagi kebanyakan halaman nanti ya. Saya tidak tulis lagi ya. Ini uraian tertutup. Jadi sama ini, hanya bedanya di sini. Kalau ini tadi urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari terkecil berdiri paling depan. Nah, kalau ini apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar. Nah, jadi ini dibalik. Jadi mulai 70% dulu, baru 68%, baru 61%, baru 55,6%. Jadi kalau dituliskan begini. Nah, maka kalau urutannya begini, makanya apa? Yang berada tepat di belakang AD, mana AD? Nah ini, siapa yang di belakang AD? Budi. Ya, jadi jawabannya adalah Budi. Jadi ini ditulis, ini adalah urutan dari besar paling depan. Kalau ini tadi paling depan bilangan terkecil. Oke. Bisa dipahami nih. Kita lanjut nomor 3. Uraian. Dengan urutan paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar. Jadi sama dengan ini. Kemudian, mana nih? Agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa sajakah yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi. Nah, jadi ini kita buat tabel juga boleh, tidak tabel juga tidak apa-apa. Nah, ini Budi paling depan. Belakangnya Budi, Yuda, jelas kan ini lebih kecil. Sedangkan Dinda dan Ade ini lebih besar. Maka supaya urutan ini menjadi benar, ini harus berubah. Ya. Harus berubah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan 61%. Nah, ini nilainya siapa? Nah, nilainya Dinda dan Ade. Berarti yang harus berubah menjadi lebih kecil dari nilai Budi adalah nilainya Dinda dan Ade. Nah, tuh. Nggak susah kan? Nggak susah sebenarnya ya. Ini sudah 3 nomor, jadi tinggal 1 nomor lagi. Pahami dulu, pelan-pelan. Jadi ini tadi, ubah dulu ya. Baru diurutkan dari kecil ke besar. Ini yang benar ya. Kalau ini dibalik urutannya dari besar ke kecil. Yang ditanyakan yang di belakangnya Adi siapa? Budi. Sedangkan andekan Budi paling depan. Kan harus ini urutannya. Nah, kalau ini begini salah. Supaya ini benar, ini harus menjadi lebih kecil dari nilainya Budi. Kalau nanti lebih besar dari nilainya Yuda, ya berarti di sini. Ya kan? Jadi yang harus berubah adalah nilainya Dinda dan nilainya Ade. Oke, bisa dilanjut? Oke, sekarang nomor
Nah, ini sudah ganti kompetensi yang diukur. Nah, ini sudah menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, atau bilangan desimal, termasuk menghitung kuadrat dan kubik dari suatu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma, serta operasi pada bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Banyak betul. Makanya alang-alang soalnya 12 ini. Ya, supaya enggak nutupi soal nantinya. Sekarang ini soalnya. Pilihan ganda kompleks, dulunya tentang pesawat terbang. Satu pesawat, ini 3 pesawat. Secara bergantian, pesawat-pesawat terbang tinggal landas. Tinggal landas itu terbang ya. Dan membuat formasi-formasi tertentu. Pada grup pertama, sebuah pesawat tinggal landas. Ini. Ya. Grup kedua, 3 pesawat. Berikutnya grup ketiga 5 pesawat. Kemudian grup keempat 7 pesawat seperti terlihat pada tabel. Ini tabelnya. Jadi grup pertama 1 pesawat, grup kedua 3 pesawat, grup ketiga 5 pesawat, grup keempat 7 pesawat. Otomatis jumlah pesawat di angkasa, andaikan pesawat sebelumnya belum turun ya. Pertama 1 pesawat. Berikutnya ada berapa? Ya 1 tambah 3, 4. Ya. Berikutnya 9. Berikutnya 16. Gitu. Sekarang tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Pernyataan pertama, jika pola penerbangan di atas dilanjutkan. Jadi tidak hanya sampai 4, ya. Tidak hanya sampai grup 4 atau grup keempat, tapi andaikan sampai grup ke-6, maka banyak pesawat baru yang diterbangkan pada penerbangan grup ke-6 adalah 11. Ini benar atau salah nanti kita lihat. Ya. Pernyataan kedua, banyak pesawat yang ada di angkasa setelah penerbangan grup ke-5, artinya penerbangan pada grup ke-5, bila pesawat-pesawat pada grup-grup sebelumnya belum mendarat adalah 24. Benar apa salah? Pernyataan yang ketiga, hubungan antara grup pesawat, ini grup pesawat yang ada di angkasa dan banyak pesawat yang ada di angkasa adalah grup pesawat dipangkatkan 2 akan sama dengan banyak pesawat di angkasa. Benar apa salah? Bisa dipahami nih? Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Jika pola penerbangan di atas dilanjutkan, banyak pesawat baru yang diterbangkan pada penerbangan grup ke-6 adalah, berarti banyak pesawat itu di sini. Nah, ini sampai grup keempat sudah tahu, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang pada grup ke-6, berarti kan masih harus nyari grup ke-5, baru grup ke-6. Berapa? Apakah benar 11? Kita harus lihat ini aturannya. 1, 3, 3, 5, 5, 7. Berarti bagaimana aturannya? Iya, ditambah 2, ditambah 2. Nah, jadi tambahnya 2, 2. Tambah 2, tambah 2. 1 tambah 2, 3. Ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti berikutnya, iya, 7 tambah 2, 9. Berikutnya, yang ke-6, 9 tambah 2, 11. Iya. Berarti pernyataan ini, grup ke-6, 11, benar? Benar. Ya. Kuncinya salah padahal. Jadi kunci juga tidak selamanya benar. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, terus yang pernyataan kedua.
banyak pesawat yang ada di angkasa setelah penerbangan grup kelima. Jadi ada grup keempat, terus grup kelimanya. Apakah benar 24? Kita lihat. Grup kedua. Ini kan berarti ini. Ini kan. Sampai grup keempat. Sudah tahu yaitu 1, 4, 9, 16. Nah, ini diperoleh dari mana? Nah, jelas ini kan pertama kan 1. Berarti kalau terbang lagi 3 berarti ini 4 ini 1 tambah 3. Ya. Berarti terbang lagi 5 ya 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5, 9. Setelah grup keempat naik 7 berarti gimana? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16. Berarti pada grup kelima gimana? Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Iya betul ya. 25. Berarti 24 ini benar apa salah? Salah, mestinya 25. Nah, oke. Sekarang pernyataan ketiga, hubungan antara grup pesawat dan banyak pesawat yang ada di angkasa. Ini grup pesawat dengan banyak pesawat yang ada di angkasa. Nah, ini. Apakah benar grup pesawat dipangkatkan 2 akan sama dengan banyak pesawat? Nah, ini. Apakah 1 pangkat 2 sama dengan ini? Oh, benar. Ini 2 kuadrat, ya kan? Apakah ini 3 kuadrat? Iya, 3 kuadrat 9 ini 4 kuadrat. Berarti berikutnya 5 kuadrat 25 kan? Berikutnya 6 kuadrat. Berikutnya lagi 7, begitu seterusnya. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Mana adik-adik? Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Apa malah belas? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Boleh dituliskan melalui komentar di bawah video YouTube ini. Atau boleh juga dikirim lewat WA dengan nomor saya 0821 530 03192. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada bagian yang ke-10. Mudah-mudahan ini jelas dan mudah diterima oleh adik-adik dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, juga bagi para orang tua, wali siswa yang saat-saat seperti sekarang ini banyak mendampingi putra-putri atau cucu-cucunya belajar di rumah. Kalau ada putra-putrinya atau cucunya kelas 5, kelas 6 tanya matematika tentang soal AKM, suruh lihat video ini saja daripada Bapak Ibu jelaskan malah salah-salah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terima kasih.